Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini, di cuaca yang cerah sekali pagi ini ya, Bu Eni ya. Bu Bu Eni Eti. bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Eti. Alhamdulillah. Hari ini kita akan membahas, mengenai kasus yang sudah kita sepakati bersama ya Bu Eni. Seperti Bu Eni sampaikan kasus pertama yaitu Bu Eni wali kelas 6 di SD Negeri 106 Kota Bengkulu. Bu Eni meminta pendapat kepada rekan sejawatnya yakni Bu Eti sebagai coach saya sendiri bahwa ada seorang anak yang bernama Joko. Nah, si Joko ini di kelasnya selalu membolos dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Dan Ibu ini mencari tahu masalahnya. Ternyata anak ini menyatakan bahwa dia takut untuk masuk ke pembelajaran pendidikan agama Islam ini karena ada hafalan ayat pendek Al-Fatihah beserta artinya. Nah, di situ jadi dia malas sekali untuk masuk dan akhirnya membolos pada saat jam pelajaran itu. Kita mulai coachingnya Ibu Eni? Boleh Bu Eti. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eni. Waalaikumsalam Ibu Eti. Bagaimana kabarnya pagi ini, Bu Eni? Alhamdulillah baik Bu Eti. Bu Eti Nah, sendiri bagaimana Ibu? alhamdulillah baik, sangat baik sekali. Sepertinya Ibu sedang bingung ya, eee, raut-raut mukanya. Padahal anak kita ini kan banyak ragam, banyak ciri-cirinya unik-unik luar biasa. Jadi sepertinya Ibu ini sedang bingung sekali hari ini. Ada apa Bu? Ada sesuatu yang bisa Ibu ceritakan atau bisa kita bahas bersama di sini Bu Eni? Iya Ibu. Ibu bisa membaca raut wajah saya ya Bu ya? Luar biasa ya Bu. Iya ini Bu, saya ini di kelas saya itu ada satu orang anak yang sering membolos pada saat mata pelajaran agama. Dia namanya Joko. Nah, kemarin akhirnya saya memanggil Joko. Saya bertanya mengapa dia sering membolos pada saat jam mata pelajaran agama. Ternyata si Joko ini takut dengan hafalan ayat pendek karena menurut dia ayat pendeknya itu terlalu panjang dan dia harus menghafalkan beserta artinya. Jadi dia ketakutan Ibu untuk menemui guru agamanya tersebut. Oh, si Joko yang di kelas Ibu itu ya? Iya, Oh Bu. iya ya, oh iya itu juga ya. Ternyata ada masalah juga ya, masalah bolosnya PAI ya. Emang sih ya, Iya, Bu. saya dengar juga dari Ibu kemarin juga sebelumnya pernah juga dia membolos, tetapi ini lebih sering lagi kata Ibu tadi ya. Heeh, Iya. dia tidak masuk dalam pembelajaran hafalan seperti itu ya, Bu. Jadi sekarang posisinya Ibu bingung seperti itu ya menghadapi si Joko ini ya, Bu, ya. Iya, Bagaimana Bu, ini, heeh. pelajarannya seperti itu? Oke. Pembelajaran PAI ya, Bu, atau hafalannya ya, Bu, ya? Iya, Bu. Mhm. Jadi bagaimana? Jadi begini, Bu, kan saya ingin sekali menolong dan mencari solusi dari permasalahan Joko tersebut, Bu. Mhm. Jadi menurut Ibu bagaimana, Bu? Oke, baiklah. Kita punya waktu yang tidak terlalu panjang ya, Bu, ya, karena ini situasinya kita jam istirahat. Jam istirahat ini kita cepat sekali. Jadi, menurut Ibu setelah kita percakapan ini, tujuannya dari percakapan kita hari ini, Ibu menginginkan apa sih? Iya, saya ingin itu Joko ini tidak membolos lagi, Bu, di saat jam mata pelajaran karena hafalan Al-Qur'an sih, Bu. Mhm, betul betul. Oh, begitu ya, Begitu. Bu? Iya. Mhm. Nah, kira-kira nih, Bu, wajarnya yang dilakukan Joko ketika jam pelajaran PAI ketika jam pelajaran PAI itu yang seperti apa sih, Bu? Menurut saya ini Bu, si Joko masuk aja di jam mata pelajaran agama. Nggak usah takut dengan hafalan beserta artinya. Dia kan bisa minta kepada guru agama, agar hafalannya itu bertahap saja. Betul. Jadi, apa namanya, karena seorang anak itu idealnya mampu sih untuk menghafal Al-Fatihah beserta artinya, menurut saya ini loh Bu.
Oh, betul betul. Jadi menurut Ibu, idealnya anak itu bagaimana sih ketika dia dalam pembelajaran PAI dan hafalan itu idealnya seperti apa? Iya, jadi kalau menurut saya anak, eee, si Joko itu sebenarnya bisa dia menghafal ayat pendeknya, seperti itu, Bu. Oke. Mhm mhm. Kalau misalnya dari Bu Eni sendiri nih ya, kalau misalnya idealnya kalau misalnya kita lihat dari kasus Joko, kalau idealnya seperti Ibu masuk aja nggak apa-apa seperti itu. Itu kan di level 10 lah kita, kalau level 1 sampai 10, 10 lah anak itu mau dia masuk dengan nggak usah takut dan lain-lain, itu kan levelnya 10. Nah dari skala 1 sampai 10, kasus si Joko ini menurut Ibu ada di level berapa sih, Bu? Iya, menurut saya di skala 5 ya, Bu, karena gimana ya, Bu, ya, dalam 1 bulan itu 4 kali dia membolos, Oh tidak gitu. datang karena ada hafalan ayat pendeknya. Betul sih. Kalau misalnya dari pembicaraan Ibu memang sulit sih mencapai level 10 ya, Bu. Kalau misalnya dari Ibu sendiri karena 4 kali dari 5 itu bisa cuma 4 kali datang ya, Bu. Nah, kira-kira Joko ini dapat mencapai angka berapa ya, Bu, ya, kalau misalnya kita lakukan, pendekatan lagi gitu? Di angka 7 sudah baik kayaknya ya, Bu, ya? Oh iya, angka 7 ya? Belum terlalu sampai ke level 10 ya? Mhm mhm, betul betul. Nah Bu, kalau misalnya kita, kira-kira nih untuk mencapai angka 7, nggak mungkin 10 lah kata Ibu kan, kalau misalnya angka 7. Nah kira-kira hal apa sih yang bisa Ibu, lakukan seperti itu untuk mencapai level 7 ini saja? Iya, karena kan menuju level yang agak tinggi juga kita kan, banyak sekali ya, Bu, ya, latar belakangnya seperti itu. Betul. Tapi kalau menurut saya sih, Bu, kita mulai aja, saya akan meminta kepada guru agamanya untuk memberikan tugas hafalan kepada si Joko ini, itu secara bertahap aja per ayatnya. Nanti kalau setelah Joko hafal dengan ayat pendeknya, baru dia setoran hafalan artinya. Jadi menyusul aja seperti itu, Bu. Betul betul betul, bisa ya kalau misalnya kita bertahap itu bisa membuat dia tidak membolos seperti itu, secara bertahap dia juga bisa hafal itu lebih baik ya, Bu, ya? Heeh, betul Iya, sekali. Ibu. Iya, menurut Ibu nih, apakah cara ini akan memberikan dampak yang lebih baik kepada Joko? Nah, Joko ini kan sudah kita beri tahapan-tahapan ini, apakah ini sudah baik belum menurut Ibu dalam pembelajaran PAI, khususnya pada hafalan dan kedisiplinan beliau? Menurut saya ini, Bu, ya, insya Allah sih akan berhasil, Bu, karena dengan cara seperti itu, anak itu nantinya tidak terlalu dibebani ya, Bu, ya, dengan hafalan ayat, sehingga dia merasa senang saja untuk bertatap muka dengan guru agamanya dan mau menjalankan kewajiban tugasnya dalam hafalan ayat pendeknya itu. Betul betul betul. Itu bagus sekali Bu, rencana yang sudah Ibu, sampaikan. Nah menurut Ibu lagi nih, kapan Ibu akan mengeksekusi ya, melaksanakan rencana, yang sudah Ibu sampaikan ini? Karena menurut Ibu kan, lumayan berhasil ini nanti insyaallah gitu. Mmm, iya, Bu, insya Allah rencana sih besok saya akan menemui guru agamanya, Bu. Saya ingin, memberikan masukan, memberitahukan rencana saya ini, bagaimana mengatasi masalah Joko tersebut, Bu. Oh begitu. Jadi Ibu sampaikan langsung ke guru agamanya ya, bukan Ibu yang menyampaikan Iya, langsung Bu. kepada Joko. Ya bagus Iya, sekali, good sekali. Nah Ibu, saya tunggu ya Bu kabar baiknya dari Ibu. Insyaallah besok, minggu depan lah ya, minggu depan Ibu kita bertemu kembali dan saya ingin mendengar cerita dari Ibu kelanjutan kisah Joko. Mudah-mudahan, selesai ya Bu ya dengan, Joko semangat dan mampu menghafal dan disiplin lagi. Insyaallah ya Bu ya. iya, baik, Ibu, terima kasih sudah memberikan dukungan dan solusi bagi permasalahan di kelas saya. Ibu selalu memberikan semangat buat saya. Ini akhirnya, saya agak plong sedikit nih, Bu, udah curhat-curhat sama Ibu, Alhamdulillah. udah Insyaallah, berdialog terima sama Ibu. kasih. Terima kasih ya, Bu, ya. Oke, sama-sama Ibu Eni. Oke, itulah tadi percakapan kami di kasus pertama. Ibu Eni sebagai coachee, saya sebagai coach-nya. Nah, selanjutnya, kita akan melihat kasus kedua. Kasus kedua ini Ibu Eni sebagai coach dan saya sebagai coach-nya.
Silahkan Ibu Eni. Iya, terima kasih Bu Eti. Kita bergantian peran ya Bu Eti ya. Siap. Nah, ya, di kasus 2 ini Bu Eti, menjadi wali kelas B1 yang hari ini telah disupervisi akademik ya Bu ya, disupervisi pembelajaran di kelas oleh kepala sekolah dan kebetulan saya kepala sekolahnya ya Bu Eti ya. Ini namanya Siap. agak-agak sama nih, Eti, Eni gitu ya. Siap siap, oke. Nah, kepala sekolahnya menyampaikan bahwa murid kelas yang diajar oleh Ibu Eti tidak kondusif di saat pembelajaran berlangsung. Dan kepala sekolah mengajak Bu Eti untuk melakukan coaching pembelajaran di kantor kepala sekolah. Gitu ya, Bu, ya? Iya, Oke, iya, kita mulai ya, Bu, ya. siap. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eti. Bagaimana kabarnya hari Waalaikumsalam ini? warahmatullah. Sehat Bu, alhamdulillah. Lebih semangat hari ini Bu, karena akan disupervisi sama Ibu, coaching sama Ibu. Iya. Nah, sekarang, bagaimana perasaan Ibu Eti setelah disupervisi tadi, Bu? Kira-kira gugup nggak, Bu, hari ini? Iya Bu, alhamdulillah Bu, karena Ibu sudah mensupervisi saya, akhirnya legahlah perasaan saya. Karena saya merasa, lama sekali menunggu giliran supervisi ini sendiri, ya. Karena supervisi ini saya nanti-nantikan, bagaimana saya nanti akan mendapatkan, umpan balik dari Ibu itu sendiri. Iya, setelah supervisi tadi nih Bu, menurut Ibu Eti, apa kelebihan dan apa kekurangan dari pembelajaran yang Ibu Eti lakukan pada hari ini? Oke, baiklah Ibu, sebelumnya saya menyampaikan kelebihan saya terlebih dahulu ya Ibu. Kelebihan saya dalam pembelajaran hari ini, saya mempersiapkan sekali konten materi yang akan saya ajarkan kepada anak. APE-nya saya siapkan, kemudian, semua peralatan-peralatan materinya saya sudah siapkan semua. Namun satu Bu, saya kendalanya, belum bisa mengkondusifkan anak saat di tengah-tengah pembelajaran itu. Wah, keren ya Bu ya, Ibu sudah mempersiapkan segalanya. Eee, baik, hari ini kita akan membahas tentang keadaan kelas yang Ibu sebutkan tadi di saat pembelajaran berlangsung. Menurut Ibu sih sudah mempersiapkan segalanya dengan baik, kegiatan rencana pembelajarannya sudah baik, dan sekarang apa sih tujuan yang Ibu harapkan dari percakapan kita hari ini? Iya, tujuan yang saya inginkan sekali, dengan kepala sekolah saya hari ini, saya ingin sekali Bu menciptakan, ruangan kelas yang kondusif untuk anak-anak ketika di dalam pembelajaran itu sendiri. Karena saya lihat Ibu ini berpengalaman sekali, sedangkan saya ini kan, terhitung baru ya di sekolah ini. Jadi saya ingin sekali mendapatkan, solusi atas, kondusifnya pembelajaran anak di dalam kelas, seperti itu. Iya. Menurut Ibu Eti, idealnya kelas yang kondusif itu seperti apa sih? Kondusif itu Bu, anaknya tenang, nyaman, kemudian anaknya aktif juga ketika kita ajak mengobrol, dia aktif, dia tidak hanya diam saja, dia aktif dalam pembelajaran, kemudian menyenangkan, seperti itu Bu. Itu ideal sekali Bu, kelas menurut saya. Oh, begitu ya Bu Eti. Kira-kira gini loh Bu Eti, kalau idealnya itu menurut Bu Eti itu di level 10, sekarang saya tanya nih, dari skala 1 sampai 10, Ibu Eti berada di level mana ini? Iya Bu, mohon maaf ya Bu sebelumnya ya Bu, saya itu merasakan bahwa saya masih di level 4 loh Bu. Karena kenapa Bu, kelas saya ini ya Allah Bu, anak saya itu Bu, belum saya mulai pembelajaran dia sudah siap-siap Bu, ada yang pukul-pukulan, ada yang naik-naik di atas meja, ada yang ribut dengan teman-temannya, ada yang lempar-lemparan, kadang ada yang berdarah Bu, ya Allah, alangkah parahnya kelas kami ini Bu. Makanya saya sampai level 4, level bawah sekali saya Bu, rasanya seperti itu. Mhm. Aktif sekali ya Bu ya anak-anaknya ya? Iya Bu, karena kita anak TK juga ya Bu ya. Mhm. Jadi jika dilihat dari cerita Ibu, sekarang, untuk mencapai level angka 10 itu sulit ya, Bu, ya. Tapi kira-kira Ibu Eti dapat tercapai di angka berapa nih?
Memang sih Bu, kalau dikatakan sulit itu sulit sih Bu. Tapi sebenarnya saya kan sebelumnya juga pernah ngajar di sekolah lain. Jadi saya sebelumnya tidak parah ini. Saya bisa mencapai angka sampai di level 9 loh Bu. Karena Oh. kenapa? Di sini gurunya itu sudah pindah, saya masuk di tengah-tengah tahun ajaran. Jadi mereka belum terlalu mengenal saya. Jadi ini Bu yang membuat saya bisa insya Allah sampai di level 9 menenangkan anak-anak ini menjadi kondusif, Bu. Iya, jadi Bu Eti itu melanjutkan kelas yang guru sebelumnya di semester 1 ya, Bu, ya. Jadi Iya kondisi betul, anaknya itu belum terhandle ya kan oleh betul Bu Eti ya. Nah, betul. kira-kira, Ibu Eti untuk mencapai level 9 itu, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan? Nah, iya. Iya, Bu. Saya itu berpikir untuk menata kelasnya terlebih dahulu, Bu. Karena kelas itu, baik mejanya, tempat duduknya, itu belum tertata sama sekali. Karena masih baru ini tadi, saya masih melihat kondisi-kondisinya. Jadi yang pertama saya akan lakukan atau menata kelas itu dulu, baik tempat duduknya, baik dekorasinya, baik apapun itu yang ada di kelas akan saya handle. Kemudian Bu, keyakinan kelas, saya lihat keyakinan kelas itu sudah tertempel di kelas, tetapi tidak ada, sosialisasi, kemudian, umpan baliknya kepada anak. Jadi anak tidak mengerti apa sih, keyakinan kelas yang sudah disepakati, seperti itu. Jadi saya akan menerapkan, pembelajarannya apa namanya tuh, pembelajarannya aktif, kemudian ada ice breaking-nya juga, ada keyakinan kelas, ada menata ruangan, kemudian memilih metode-metode yang cukup, yang pas, yang mantap, seperti itu, supaya kelasnya bisa menarik, seperti itu, Bu. Iya, sepertinya menarik sekali ya, Bu, ya, rencana-rencana Ibu ini ya. Iya. Menurut Ibu nanti apakah cara ini, rencana yang sudah Ibu Eti sampaikan ini, akan memberikan dampak yang lebih baik untuk menjadikan kelas Ibu itu menjadi lebih kondusif lagi? Insya Allah Bu, saya, rasa, insya Allah ya Bu ya, saya bertekad, ini akan berhasil. Karena selama ini kan memang benar keyakinan kelas itu di kelas hanya ditempel saja, keadaan kelasnya, kemudian orang-orangnya di sana kurang diajak, keluar dari kelasnya. Nah itu insya Allah akan berjalan dengan baik Bu. Iya, Ibu Eti sangat semangat sekali nih, apa, rencananya ini. Kayaknya, rencananya ini udah matang bener ini ya. Insya Jadi, Allah. kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan rencana yang sudah Ibu sebutkan tadi nih? Rencananya besok saya akan memulainya langsung, Bu, dengan memperbarui keyakinan kelas itu, dan keyakinan kelas itu akan saya tempel berbareng-barengan dengan anak, jadi ini akan saya mulai. Besok insya Allah saya akan memulai dengan langkah awal dengan keyakinan kelas terlebih dahulu. Iya, baik Bu Eti, saya juga, apa ya, menarik sekali sih rencana Ibu yang Ibu katakan tadi ya. Semoga nanti rencananya itu berjalan dengan baik. Saya tunggu kabar baiknya ya Bu Eti, minggu depan kita akan bertemu kembali, kita akan berbicara kembali, semoga rencana yang Ibu Eti utarakan tadi berhasil ya Bu ya. Semangat ya Bu Eti. Siap, semangat insya Allah, Bu. Terima kasih ya Ibu sebagai kepala sekolah yang baik yang sudah menuntun saya. Insya Allah saya akan membuat perubahan dari sekolah ini, insya Allah, Bu, ya. Iya, amin amin. Terima kasih ya Bu Eti. Ya, sama-sama Ibu. Eee, Oke, inilah jadi dari, eee, kasus 2 kami Ibu dari kelompok 5, kami sudah melakukan coaching antara coach dan coachee. Kami sudah bergantian peran dan alhamdulillah kami sudah menikmati peran kami. Akhirnya mengalir terus ya Bu Eti ya, alhamdulillah. alhamdulillah, heeh, sangat senang Bu, terima kasih Bu Kamila sudah memberi kami fasilitas seperti ini, kami bisa saling belajar, saling mengisi di mana kekurangan dan kelebihan kami, seperti itu. Ya, Kita lanjut lanjut ke refleksi ya, ya boleh. mhm, oke. Ini tetap di sini atau kita masuk ke room 1 Bu?